Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabriati, NIM B23061058, kelas 02I, S1 Kebidanan, Universitas Mega Buana Palopo. Dosen pengampuhnya yaitu Ibu Rismawati, SSTMKes. Adapun materi yang saya akan bahas pada hari ini yaitu tentang pelayanan promotif dan preventif pada IMS dalam pranikah dan prakonsepsi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pelayanan kesehatan promotif, yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan promotif itu sama dengan hal yaitu mempromosikan kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang spesifik mengancam di masa yang akan datang. Atau pelayanan preventif kesehatan ini yaitu sama halnya yaitu pencegahan masalah kesehatan. Infeksi menular seksual atau IMS. Infeksi ini yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, oral, dan anal atau dubur. IMS disebabkan lebih dari 30 bakteri, virus, parasit, jamur yang berbeda, di mana dapat disebabkan melalui kontak seksual, dan kebanyakan infeksi ini bersifat asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala sama sekali. Biasanya ini IMS gejalanya tidak langsung dirasakan, bisa dalam kurun waktu yang sangat lama baru gejalanya yang muncul. IMS dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu IMS yang disebabkan oleh bakteri, yaitu gonore. Gonore ini atau sering disebut dengan kencing nanah pada pria dan wanita. Infeksi genitalia non-spesifik, sifilis. Sifilis atau bisa disebut dengan luka jerawat, jika ini tidak diobati bisa mengganggu organ fungsi lainnya, organ tubuh lainnya. Sedangkan ulkul mole yaitu benjolan lunak yang biasa berada di vagina atau penis yang jika terbuka atau luka terbuka bisa merasakan rasa sangat sakit. Lipomagranula ad venerum yaitu ini melepuh berisi cairan di alat kelamin yang bisa menyebabkan komplikasi serius jika tidak segera diobati dengan antibiotik Limagranula venerum atau LGM. Sedangkan vaginosis bakterialis yaitu ditandai dengan peradangan atau inflamasi yang ditandai dengan rasa nyeri, gatal, dan sensasi rasa terbakar pada vagina. Yang kedua yaitu infeksi yang disebabkan oleh virus, seperti herpes genitalis. Herpes ditandai dengan melepuh warna kemerahan dan berisi cairan pada kulit. Ini juga terasa gatal dan panas. Sedangkan Candyloma acuminata yaitu kutil kelamin yang menyerupai bunga kol di daerah kelamin yang bisa muncul juga di mulut atau tenggorokan. Infeksi HIV ini yaitu atau infeksi human immunodeficiency virus. Ini dia menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan tubuh melawan infeksi atau penyakit. Bisa ditandai dengan hilangnya nafsu makan, sering sakit kepala, muncul sariawan, kelelahan, kadang nyeri otot,
radang tenggorokan, bahkan pembengkakan kelenjar getah bening. Sedangkan AIDS itu hampir sama dengan HIV, menyerang sistem kekebalan tubuh. Kalau hepatitis B yaitu sama dengan infeksi hati. Tidak dapat Fungsi hati tidak dapat berfungsi secara normal. Gejalanya yaitu mata bisa kuning, kulit, urin berubah warna, bisa juga demam tinggi dan kelelahan. Yang ketiga itu IMS yang disebabkan oleh jamur, yaitu Candidiasis genitalis. Ini terasa gatal juga dan ini bisa menyebabkan nyeri saat berhubungan intim. Ditandai juga dengan keputihan yang kental dan gatal. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu IMS yang disebabkan oleh protozoa atau ektoparasit, yaitu seperti trichomoniasis. Trichomoniasis ini bisa ditandai dengan berbau busuk, keluarnya cairan yang berbau busuk pada vagina, kelaminnya gatal dan nyeri saat buang air kecil ini pada wanita. Kalau pada laki-laki tidak merasakan gejala sama sekali. Pedicolosis pubis yaitu adanya kutu pada kemaluan yang menyebabkan rasa gatal. Sedangkan skabies yaitu sama juga rasa gatal, tapi ini gatalnya berlebihan. Pencegahan penyakit menular IMS, menular infeksi menular seksual. Setiap ada pasangan, maksudnya usahakan jangan bergonta-ganti pasangan. Kalau bisa satu pasangan lah sampai seumur hidup. Tapi ini biasanya rawan terjadi pada laki-laki, maksudnya tanda kutip. Biasanya laki-laki yang sering gonta-ganti pasangan. Hindari seks pranikah dan tidak berganti-ganti pasangan. Hindari seks pranikah di sini maksudnya yaitu janganlah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, karena sama saja itu sama halnya dengan menggonta-ganti pasangan. Pemakaian kondom tidak mencegah 100%. Kadang mungkin kondomnya expire atau bocor. Jaga kebersihan alat kelamin, seperti rajin mengganti pembalut, memakai pakaian dalam yang mudah menyerap, dan sering mengganti pakaian dalam, ya, dan terutama menjaga kebersihan alat kelamin. Selanjutnya, vaksinasi. Terdapat vaksin untuk mencegah HPV dan hepatitis B. Upaya promosi dan preventif pranikah bertujuan untuk mendeteksi kondisi kesehatan reproduksi atau fertilitas dan genetika atau keturunan, mempersiapkan mental mengenai kondisi kesehatan calon pasangan hidupnya, mempersiapkan menghadapi kehamilan, membekali pasangan tentang masalah potensial yang dapat terjadi dalam pernikahan, serta mendeteksi penyakit-penyakit yang dapat membahayakan calon pasangan bila tidak segera ditangani. Upaya preventif pranikah yaitu pertama, pemeriksaan fisik dan penunjang seperti cek tanda-tanda vital, golongan darah, pemeriksaan urin rutin. Yang kedua, pemeriksaan status gisinya harus seimbang, tidak masuk kategori gizi buruk. Imunisasi TT untuk menjaga terjadinya tetanus neonatorum. Terus selanjutnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Kondisi yang perlu diwaspadai seperti anemi, hepatitis B, diabetes mellitus, malaria, dan TOC penyakit genitalia hemofilia. Yang selanjutnya persiapan psikologis seperti mental menuju perkawinan, dan selanjutnya mengurangi stres. Screening prakonsepsi.
harus tetap dioptimalkan sekalipun perempuan tidak merencanakan kehamilannya. Mengingat banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya hamil, padahal dirinya tidak merencanakan kehamilannya. Kesimpulannya yaitu, upaya promotif dan preventif IMS pada pranikah dan prakonsepsi itu sangat penting dalam mempersiapkan pernikahan dan kehamilan yang sehat dan berkesinambungan terhadap asuhan kehamilan, persalinan nifas, bayi baru lahir, dan premenopause. Terima kasih. Itulah penjelasan singkat saya tadi tentang pelayanan promotif dan preventif pada IMS dalam pranikah dan prakonsepsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.